Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat mengikuti ibadah di hari ini, Minggu 15 Agustus 2021. Mari bersama kita memperhatikan watalisan berikut ini. Demikianlah watalisan yang perlu kami informasikan. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita awal ibadah kita dengan memuliakan nama Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah waktumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan
Tuhan, Ibu Bapak, saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Hari ini saya Pendeta Stefanus Lim rindu melayani ibadah ini dalam suasana ibadah online untuk kita mempergumulkan sebuah tema yang menarik. Pergunakanlah waktu hidupmu. Tema ini mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari dan saya sungguh-sungguh menghargai perjalanan umur, hari, waktu, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, untuk kita sungguh-sungguh setia melayani Tuhan. Untuk itu, mari kita melandaskan ibadah ini dengan bersama-sama kita akan membaca Mazmur 90 ayat 12 menjadi ayat pembuka ibadah ini. Ayo kita baca bareng-bareng firman Tuhan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Kita tanggapi firman Tuhan ini dengan bersama-sama kita nyanyikan lagu Selamatkanlah Waktumu. Belah
Ibu Bapak, saudaraku terkasih, mari sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, kita datang di dalam doa pelayanan firman terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, hari ini kami punya kesempatan beribadah secara online dari tempat kami masing-masing. Tuhan, perkataan firman-Mu sebentar lagi akan diperdengarkan. Pakailah hamba-Mu untuk menaburkan benih-benih firman-Mu. Siapkanlah hati kami masing-masing menjadi tanah yang subur untuk penaburan benih-benih firman-Mu ini. Supaya hidup kami boleh berbuah-buah dengan lebatnya. Kami rindukan sabda firman-Mu. Kami nanti-nantikan perkataan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Pelayanan firman Tuhan saat ini siap diselenggarakan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari surat Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Firman Tuhan diberitakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, inilah tema khotbah yang akan kita pergumulkan bersama tentang pergunakanlah waktu hidupmu. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, bicara tentang mempergunakan waktu. Saya itu baru kepikiran kalau sudah masuk umur 55 tahun ini baru ngerti apa sih fungsi cerdas spion sepeda motor. Ya, saya pikir-pikir apa ya fungsi cerdas spion sepeda motor. Saya baru tahu kalau ternyata kaca spion sepeda motor itu bisa jadi dudukan untuk menaruh gelas kopi minuman di situ. Ya, keren ya. Waktu-waktu yang terlewati seringkali tidak pernah kita pergunakan dengan sangat cermat dan teliti. Ada lagi bicara soal menggunakan waktu. Diberikan sebuah gambar dengan pertanyaan begini. Di sana ada gambar tentang ikan hiu yang kelaparan di tengah lautan. Lalu muncul pertanyaannya, bayangkan kamu lagi ada di dalam perahu kecil yang bocor. Dan perahu ini hampir tenggelam di tengah lautan. Dan perahu ini dikelilingi 5 ekor hiu ganas. Pertanyaannya, bagaimana caramu menyelamatkan diri? Pasti kita mikir keras. Bagaimana ya cara menyelamatkan diri di tengah-tengah bahaya yang mengepung seperti ini? Sudah dikelilingi 5 ekor ikan hiu yang kelaparan dan ganas. Bagaimana cara menyelamatkan diri? Ternyata jawabannya sederhana. Ya tinggal berhenti membayangkanlah. Susah-susah amat ya. Gak usah dipikir lagi. Toh itu cuma dibayangkan.
Gambar ini mau mengatakan dan mengingatkan kita berapa banyak waktu itu kita pakai untuk membayangkan hal-hal peristiwa-peristiwa yang menakutkan, dan seringkali waktu kita habis di sana. Apa kata firman Tuhan? Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudara di dalam ibadah hari ini untuk kita meneliti firman Tuhan ayat-ayat ini satu persatu. Bagian pertama, ayo kita baca bareng-bareng Efesus 5 ayat 15. Firman Tuhan diberitakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Apa kata-kata firman Tuhan ini artinya dalam diri kita? Pertama-tama saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari memperhatikan kata hidup. Sebenarnya terjemahan bahasa aslinya dari bahasa Yunani bisa diartikan berjalan. Jadi dalam falsafah hidup orang Yunani menggambarkan kehidupan kita manusia itu ibarat seperti sebuah perjalanan. Dan kita pun diingatkan pada suatu saat perjalanan kita akan sampai di akhir kehidupan. Itu sebabnya dalam firman Tuhan ini diingatkan buat kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana perjalanan hidupmu. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Menarik. Tuhan sudah beri umur panjang pada kita sampai hari ini. Coba kita cek perjalanan hidupku sampai usiaku hari ini. Apakah aku perhatikan dengan saksama, dengan teliti, dengan cermat. Hidupku sudahkah menjadi orang yang arif? Orang yang bijaksana dan bukan sebagai orang yang bebal. Orang yang mengeraskan diri mengikuti apa yang menjadi kesenangan dirinya sendiri. Indah sekali perkataan firman Tuhan ini buat kita semua. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Bagaimana firman Tuhan menasihati kita untuk kita renungkan pada bagian yang kedua. Ayo. Kita sama-sama membaca Efesus 5 ayat 16. Kita baca sama-sama begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Menarik sekali bila kita membongkar bagaimana dalam bahasa aslinya kata pergunakanlah, itu terjemahan aslinya adalah tebuslah. Maksudnya waktu-waktu yang sudah terlanjur kita lewati, bagaimana kita berjuang melihat semua kelemahan, kegagalan kita untuk segera ditebus. Selagi Tuhan masih beri umur panjang buat kita. Menarik sekali. Waktu-waktu sekarang, waktu-waktu yang ada ini, ayo kita pergunakan untuk menebus semua kegagalan, kekecewaan masa lalu kita. Bahkan apa-apa yang telah membuat hati Tuhan menjadi kecewa. Kita masih punya waktu untuk saat ini dipergunakan sungguh-sungguh menebus masa lalu hidup kita. Menarik, kita perhatikan lagi kata waktu dalam bahasa Yunani dipakai kata kairos yang berarti kesempatan.
Pergunakanlah waktu, kesempatan yang ada sekarang ini. Kesempatan ini adalah waktunya Tuhan. Tuhan masih menyediakan kepada saudara dan saya kairos, kesempatan sungguh-sungguh untuk kita menebus semua kegagalan masa lalu kita. Dan menarik, kita mau diingatkan, hidup kita ini hanya satu kali. Tidak bisa diulang. Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang reinkarnasi. Pengajaran yang seolah-olah orang kalau sudah meninggal nanti boleh memperbaiki hidup lagi pada masa depan dengan model yang berbeda. Tidak. Hidup kita cuma sekali di dunia ini, lalu akan dilanjutkan di seberang sana. Apakah kita menggunakan waktu, kesempatan untuk menebus apa-apa yang pernah menjadi kegagalan hidup ini? Firman Tuhan katakan, ingat, hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita tidak waspada, kita pun bisa terperosok ikut-ikutan menjadi jahat. Ibu bapak, saudaraku, saya punya sebuah gambar yang menarik. Gambar sekumpulan semut merah sedang menggotong kayu ranting yang patah. Apa yang menarik? Perhatikan semut-semut merah ini, bagaimana mereka bekerja sama sebagai teamwork. Tapi tulisan di bawahnya mengingatkan kita. Tahukah kita, dalam setiap teamwork yang mestinya bekerja sama, selalu saja ada orang yang maunya enak sendiri. Coba kita lihat semut yang nangkring di atas sana. Dia nggak mau ikut kerja, maunya justru menikmati digotong teman-temannya. Lalu ada nasihat kata-kata yang bagus banget. Pastikanlah orang yang maunya enak sendiri itu bukanlah diri kita. Puji Tuhan, kalau tiap anak Tuhan boleh menghargai waktu-waktu kebersamaan itu justru untuk saling meneguhkan, saling menguatkan, dan bukan cari enaknya sendiri. Sekarang bagian ayat yang terakhir, bagian yang ketiga. Ayo kita baca bersama Efesus 5 ayat 17. Firman Tuhan dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pertanyaan kita, bagaimana diperbandingkan antara kehidupan yang bodoh dengan kehidupan yang mengerti kehendak Tuhan? Saya munculkan pertanyaan begini. Bagaimanakah karakteristik orang yang hidupnya berhati-hati, orang yang hidupnya bijaksana? Apa tanda-tandanya? Firman Tuhan hari ini mengingatkan yang pertama. Bagaimana saudara dan saya diajak untuk menebus kairos, menebus waktu, menebus kesempatan. Ada istilah menghembuskan nafas terakhir, berarti orang tersebut meninggal dunia. Ayo, selagi kita masih bisa bernafas, diberi nafas hidup dari Tuhan, kita berani mengatakan, inilah kesempatan yang kita miliki. Inilah kesempatan yang Tuhan beri kepadaku. Aku tidak mau menyia-nyiakannya. Menarik, pada ayat firman Tuhan ini, kita juga bertanya-tanya, apa
karakteristik orang yang hidupnya berhati-hati, orang yang hidupnya bijaksana? Bagian yang kedua kita jawab, yaitu orang yang mau mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana saudara dan saya perlu terus-menerus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, agar kita tahu apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupku sehari-hari. Itulah yang disebut sebagai orang yang mau mengerti kehendak Tuhan dan bukan orang yang bodoh. Belajar mau mengerti. Mengingatkan saya bagaimana untuk mau mengerti itu tidak mudah. Ya, satu kali ada seorang pedagang siomay. Lalu seseorang mau menunjukkan bagaimana percakapannya itu ditulis di bawahnya. Orang ini mengatakan, "Bang, aku beli siomaynya 1 porsi, tapi rahasia ya." Pedagang siomaynya bingung. Langsung tanya, "Loh, pesan siomay 1 porsi, tapi kok rahasia? Apa artinya kok rahasia?" Ternyata orang ini mau mengatakan artinya rahasia itu jangan dikasih tahu gitu ya. Nah, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali bagaimana kita perlu belajar untuk memahami, mengerti, dan siap sungguh-sungguh menerapkan firman Tuhan ini. Saudaraku terkasih, sekarang kita mau diajak untuk menentukan keputusan-keputusan yang sangat penting. Ketahuilah, waktu tidak pernah akan kembali. Jadi jangan pernah sia-siakan waktu hidupmu. Mari kita bersama-sama menyadari bahwa waktu ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita semua bisa belajar, untuk kita semua mengembangkan diri. Tugas kita sekarang adalah memahami bahwa waktu tidak pernah akan kembali. Jadi ayo kita maknai waktu ini dengan sebaik-baiknya. Raih kesempatan yang ada untuk belajar, mengembangkan talenta, menambah wawasan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hal yang kedua, sekarang kita perlu menyadari bahwa kita akan disebut sebagai orang arif apabila kita mau mengerti dan kita menyadari bahwa hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terlebih lagi kalau kita memakai waktu kita untuk hal-hal yang berguna. Jangan semau diri kita sendiri. Atau kita katakan aja sekarepe dewek. Agar kita tidak mengecewakan Tuhan yang sudah membuat dan memberikan waktu itu untuk kita, bukan? Nah, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kisah yang sangat mengharukan. Dikisahkan tentang seorang supir pengemudi Grab. Dia seorang anak Tuhan. Namanya Eben. Eben saat itu mengecek panggilan penumpang di aplikasinya. Ternyata ada panggilan. Sehingga Eben memutuskan mengambilnya. Ini adalah trip yang terakhir untuk hari ini. Dia merasa tenaganya sebenarnya sudah cukup terkuras dan sebenarnya sudah ingin pulang. Tapi ini sebelum pulang ada trip yang terakhir. Eben berkata dengan jujur dalam dirinya, sudah hampir 2 tahun ini, mimpi-mimpiku tahu-tahu berantakan semua, dihantam badai COVID-19. Pekerjaanku jadi sangat terganggu.
Tapi aku percaya Tuhan masih memakai hidupku dan memberkati aku dan seisi keluargaku. Segera Eben membawa mobil Grab-nya ini menuju ke panggilan tadi. Dan siapa ternyata penumpangnya? Eben melihat bahwa ternyata penumpangnya kali ini adalah sepasang orang tua. Setelah melihat dan mengamati dengan cermat, dari wajah sepasang orang tua ini, Eben langsung tahu kalau pasangan suami istri yang sudah lanjut umur ini dua-duanya tampak tidak sehat. Maka Eben sebagai seorang anak Tuhan, hatinya tergerak untuk membuka pintu mobil itu. Tapi justru sang ibu ini mencoba menjelaskan tentang kondisi mereka. Bahwa mereka berdua positif COVID. Ketahuilah Pak Sopir, yang memesankan taksi Grab ini tadi adalah putra kami. Ia tidak mengantar sendiri karena putraku takut tertular. Jadi misalnya Mas keberatan membawa kami pun bisa memahami dan bisa mengerti loh. Menarik. Apa yang dilakukan oleh Eben sebagai seorang anak Tuhan? Apakah dia menolak penumpang ini, membatalkannya? Begitu tahu kalau calon penumpangnya ini positif COVID. Tanpa berpikir panjang, Eben justru menolong sepasang lansia ini supaya naik ke dalam mobil Grab-nya. Lalu Eben mulai meluncur membawa sepasang suami istri ini menuju ke rumah sakit. Tapi saat mobil itu baru berbelok masuk ke gerbang rumah sakit, tampak kerumunan orang begitu banyak di seputar gedung UGD. Sehingga Eben mengatakan kepada dua penumpangnya, Bapak dan Ibu, biar aku yang mendaftarkan. Ibu dan Bapak nunggu di mobil saya saja. Segera Eben bermaksud untuk mendaftarkan dua pasien ini. Tapi apa yang terjadi? Rupanya kamar UGD penuh. Kamar rawat inap pun penuh. Kalaupun menunggu, entah baru kapan nanti baru bisa dapat tempat. Eben segera kembali dan memberitahu kepada penumpangnya. Apa yang Eben lihat? Mendengar penjelasan kalau UGD penuh, rumah sakit, kamar rawat inapnya penuh. Sepasang lansia ini langsung tampak wajahnya pucat. Mereka mengambil handphone, berusaha menelpon anak-anak. Tapi ternyata tidak satu pun yang bisa datang. Eben sebagai seorang anak Tuhan mesti mengambil keputusan. Apa yang ia sampaikan, Bapak dan Ibu jangan khawatir. Mari saya akan antar cari rumah sakit lagi. Dalam perjalanan mereka mencari rumah sakit yang berikutnya. Di bagian belakang mobil ini terdengar percakapan sang suami kepada istrinya. Apa percakapannya? Ibu, apa ibu tidak ingin jelaskan ke anak-anak tentang kondisi kita? Istrinya menjawab, sudah ayah, berkali-kali aku sudah menjelaskan ke anak-anak. Lalu sang istri ini mengatakan, sudahlah ya, tidak usah kita pikirkan, kita jalani saja. Dan tampak sang suami mendesah kecewa sambil terucap kata-kata, ayah
merasa ditinggal. Kata-kata itu terngiang-ngiang di hati Eben. Eben terus berusaha mencarikan rumah sakit. Apa yang terjadi? Mereka terus berkeliling, tetapi ternyata tidak ada satupun kamar yang kosong. Dan di jok kursi belakang, percakapan sepasang suami istri ini tampak sudah buntu. Telepon pun tampak sudah lama membisu. Hari semakin bertambah malam, akhirnya terdengar percakapan dari belakang. Kita pulang saja nak Eben, antarkan kami pulang ke rumah. Eben mengangguk dengan wajah yang muram. Eben ternyata menjawab begini, baik Bu, nanti di tikungan depan itu kita belok sebentar ya. Tadi saya sudah hubungi teman saya. Ada teman saya yang bersedia meminjamkan tabung oksigen untuk berjaga-jaga. Bagaimana Bu? Tatapan mereka bertemu di kaca spion mobil itu. Eben melihat kedua lansia sebagai penumpang di mobil Grab-nya itu. Tampak keduanya matanya berkaca-kaca. Bahkan sang ibu ini kemudian mengangguk dengan berterima kasih. Setelah sampai di rumah, diantarkan. Sekarang Eben mau melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Eben selama perjalanan itu terus memikirkan, kira-kira bagaimana kisah kelanjutan pasangan lansia tadi ya. Apa yang akan terjadi pada mereka malam ini ya? Bagaimana kalau malam ini sang suami tiba-tiba gagal nafas? Siapa besok yang akan membantu mereka mencari kamar rumah sakit? Bagaimana kalau pertolongan datangnya terlambat? Pertanyaan-pertanyaan Eben hanya tersimpan dalam benak pikirannya sendiri. Saudaraku, kisah ini mau mengingatkan kepada saudara dan saya. Dalam masa-masa pandemi virus COVID-19 seperti ini, sudahkah aku mempergunakan waktu hidupku? Sungguhkah kesempatan yang Tuhan masih beri padaku, aku katakan sebagai waktu yang sangat bermakna. Aku tidak ingin menyia-nyiakan umur hidupku ini, dan aku tidak pernah tahu masih berapa lama lagi aku diberi kesempatan hidup. Masih berapa lama lagi Tuhan memberi kesempatan hidup untuk orang-orang yang aku cintai. Yang kita tahu cuma satu, Tuhan mau waktu-waktu yang ada sekarang ini kita sebut sebagai kesempatan yang sangat berharga. Jangan sia-siakan, pergunakanlah waktu hidupmu. Maukah kita menggunakan waktu hidup kita sebaik mungkin? Kalau kita katakan aku siap, saya ajak ibu bapak saudara-saudari menyanyikan lagu ini bersama dengan saya. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat.
Semakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh-sungguh indah waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Mari kembali kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu, waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh-sungguh indah waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan. Mari sekarang tiba saatnya kita bawa di dalam pergumulan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Saudaraku, bersyukurlah kalau Tuhan masih memberi kepada kita umur dan kesempatan melanjutkan hidup di dunia ini. Ceritakan pada Tuhan peristiwa-peristiwa masa lalu hidup kita yang pernah mengalami kegagalan. Bukan saatnya kita meratapi terus-menerus kegagalan dan kesedihan hidup kita. Kalau Tuhan masih beri kesempatan sampai hari ini, justru inilah waktu yang terbaik untuk kita segera mengambil keputusan penting. Saudaraku, jangan biarkan kehidupan kita terus-menerus berlarut-larut dalam kesusahan. Masa pandemi yang berat dan sulit ini bukan terus-menerus kita ratapi, tapi Tuhan mau supaya kita bangkit menggunakan waktu kesempatan hidup ini melakukan apa yang bisa kita perbuat. Saudaraku, di luar sana kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, bahkan terus-menerus tetap hidup di dalam kejahatan. Tuhan mengingatkan supaya kita tidak ikut menjadi orang jahat. Dalam masa-masa yang berat seperti ini, Tuhan mau
hidup kita dibentuk dan dipakai Tuhan dengan lebih dan lebih lagi. Doakan keluargamu, doakan orang-orang yang kau cintai, supaya ketika kita masih hidup bersama dengan kekasih-kekasih kita, kita pakai waktu hidup ini melakukan apa yang terbaik. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Saudaraku, sekarang doakanlah supaya kita dalam masa pandemi ini akan menggunakan kesempatan demi kesempatan melakukan apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita lebih dan lebih lagi. Maukah kita dilibatkan Tuhan? Jangan ragu, saudaraku. Kita bawa rangkaian doa-doa permohonan kita ini dengan bersatu hati. Kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Inilah waktu yang indah untuk kita saling menguatkan di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya kesempatan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami ingin mendoakan untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesusahan hati. Ketika ada anggota keluarganya yang sedang terbaring sakit, Tuhan beri kepada kami kekuatan untuk terus mendoakannya. Kami boleh menantikan pertolongan Tuhan yang terbaik. Kami dukung dalam doa untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka cita, kehilangan orang-orang yang begitu disayanginya, telah Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa. Ajarkan kepada segenap keluarga ini tetap terus berserah kepadamu ya Bapa. Kami percaya kekasih kami sudah boleh Engkau panggil pulang, menikmati hidup yang baru di seberang sana. Bapa di sorga, kami mendoakan sahabat-sahabat kami yang berulang tahun. Tuhan tambahkan umur panjang. Tuhan beri berkat kesehatan dan iman pengharapan yang semakin teguh menjadi anak-anak-Mu. Kami dukung dalam doa ya Tuhan. Saat ini bagi anak-anak-Mu yang sedang memikirkan pekerjaannya, Tuhan Kau kembali curahkan berkat-berkat-Mu di setiap pekerjaan yang dilakukan anak-anak-Mu ini. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat yang terindah. Kami doakan juga anak-anak kami di dalam studinya. Tuhan pimpin, Tuhan gandeng masa depan studi anak-anak kami satu persatu. Dan sekarang kami ingin dukung dalam doa Tuhan. Bagi pemerintah negeri bangsa kami, diberkatilah pemerintah negeri bangsa kami untuk melaksanakan program vaksinasi. Kami dukung dalam doa Tuhan, supaya negeri bangsa kami dapat menyelesaikan masa pandemi virus COVID-19 ini dengan penuh kemenangan. Terima kasih. Sekarang kami doakan secara khusus untuk kehidupan keluarga kami di kota manapun keluarga kami berada. Tuhan lindungi, Tuhan pimpin masa depan seisi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memasuki minggu kerja yang baru. Dan kami ingin menyatu padukan doa-doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajari kami menaikkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan persembahan secara online, dapat mentransfer lewat rekening gereja yang tercantum pada tayangan berikut ini. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Selamat memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak, saudaraku, mari kita merayakan acara fellowship bersama dengan sahabat-sahabat kita yang namanya tercantum pada tayangan ini yang sedang berulang tahun maupun yang belum tercantum namanya namun dalam minggu ini berulang tahun. Saya bersama dengan segenap majelis jemaat GKI Marta di Reja mengucapkan selamat ulang tahun. Salam sehat dan panjang umur dan makin diberkati Tuhan dalam segala-galanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Suruhmu agar orang yang cemas yang mencari pelabuhan dari mara terlepas, pelihara selalu pandai walau hanya di gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.